Berita hangat hari ini. Setelah beberapa kali terjadi pergantian kepemimpinan di Desa Cerita Warga, akhirnya Bapak Dayat kembali menjadi lurah lagi tanpa pemilihan langsung. Ini beneran Pak Dayat jadi lurah lagi? Widih, tanpa pemilihan langsung lagi. Apa gara-gara kinerjanya bagus kali ya dibanding dengan pemerintahan sebelumnya? Kalau kinerjanya nggak bagus kan nggak mungkin dia dipercaya buat jadi lurah lagi. Tapi syukur deh, Cerita Warga nggak punya lurah kayak si Harjo. Hehehe, bisa hancur desa kalau yang urus dia. Gimana nih Mbak? Kira-kira buat ngurus pemerintahan biar jadi lebih baik, kita harus urus masalah yang mana dulu? Sebelum kita ke masalah luar, kita obrolin masalah kepengurusan desanya aja, Pak. Saya capek harus merangkap semua pekerjaan. Yang harusnya dikerjakan sama banyak orang, jadi harus dikerjakan saya semua. Iya Mbak, kita rekrut orang aja biar jadi staf desa. Nah, bener tuh, Pak. Kamu ada saran? Orang yang cocok buat jadi staf desa nggak? Sebenarnya sih ada. Cuma dia lagi ngurusin neneknya di kampung gara-gara sakit-sakitan. Kalau Pak Dayat aja yang nyari gimana? Kenalan Bapak kan pasti banyak tuh. Ya udah deh. Ntar saya yang urus buat masalah ini. Oke Pak, siap. Ada perlu apa ya lu kesini? Gua mau konsultasi sama lu, Bleh. Masalah di kelurahan. Udah jadi lurah nggak ngasih tahu gua. Sekarang giliran ada masalah konsultasinya ke gua lo. Ya ini Bleh, sekalian ngasih tahu. Ada masalah apa emangnya di kelurahan? Staf di kelurahan kan cuma satu. Niatnya gue mau cari staf lagi Bleh. Tapi gue bingung. Tapi masalahnya siapa ya yang cocok? Nyari staf desa harus yang jujur dan bertanggung jawab ya. Jadi bisa nyelesain masalah yang ada. Nah bener tuh Bleh. Tapi masalahnya siapa ya yang cocok? Siapa ya? Gimana kalau lu aja Bleh? Lah kok gua? Lu kan jujur dan bertanggung jawab juga. Kenapa enggak? Iya kan? Ya udah boleh deh. Nah, cocok kalau gitu. Ya udah, buat staf yang lainnya, gua serahin ke lu aja, Bleh. Oke deh, siap. Ya udah, gua pulang dulu, Bleh. Iya, Yat. Lu mau ya, Bang, buat jadi staf desa buat ngurusin bansos sama sensus? Ya mau sih, tapi... Nggak usah tapi-tapian udah, intinya mau kan? Mau. Oke deh kalau gitu. Yuk, lu jujur kan? Iya, Tanggung jawab kan? iyalah. Ya udah, lu sekarang jadi staf desa yuk, bagian kesehatan. Hah? Emang bisa? Bisa, yang penting lu jujur sama tanggung jawab. Walah. Mau kan lu John buat jadi staf desa, ngurusin aspirasi warga? Ah, ya udah jelas mau banget lah. Biar aspirasi gua juga bisa tersampaikan. Oke lah kalau gitu, tinggal cari satu orang lagi. Idi, gua nggak salah denger, Bleh. Iya anjir, lu jadi staf desa buat ngurusin pembangunan. Oh, oke lah kalau begitu. Idi, keren banget gua pakai baju kayak begini. Iya, akhirnya ngerasain juga jadi pejabat. Hahaha. Lah, kok kalian pada di sini? Lah, kan kita sekarang udah jadi staf desa. Iya kan, Bleh? Iya anjir, kan lu sendiri Yat yang minta gua buat nyari staf desanya. Aduh, Bleh. Ya masa mereka sih? Emangnya kenapa? Kita ini jujur dan tanggung jawab kok. Tenang aja ya. Duh, Bleh. Ayo Pak, kita mulai aja rapatnya. Iya, jadi begini. Dengan staf desa yang sudah ada sekarang, kita harus bisa selesaiin masalah yang ada di Desa Cerita Warga. Semuanya bekerja sesuai dengan topoksinya masing-masing. Kita langsung terjun ke masyarakat, biar tahu kondisi mereka yang sebenarnya. Oke, siap. Yo wis, ayo yuk. Sabar dhisik, Jir. Daya turun rampung ngomong. Tahu tuh, dengerin dulu kenapa sih? Ya udah apaan lagi? Nggak usah basa-basi. Sat, tap. Wah, mantap. Setelah kalian terjun ke masyarakat, kita kembali lagi di sini dengan membawa laporan masing-masing. Oke deh kalau begitu. Apa lu tahu tentang informasi-informasi yang ada di desa ini?
Enggak om, gimana bisa tahu? Orang informasinya aja tertutup gitu kok. Oh alah, oke, kami bakal perbaiki. Penghasilan berapa per bulan? Penghasilan gua nggak nentu. Kadang bisa dapat banyak, kadang ya dapatnya sedikit. Masih ada tanggungan? Masih. Orang tua gua juga mau dikasih makan apa kalau gua nggak kerja. Jadi gua cocok banget buat dapat bantuan, Pak. Oke, gua catet biar lu bisa dapat bansos. Nah, makasih banyak, Pak. Menurut lu layanan kesehatan di desa cerita warga udah baik apa belum? Baik apanya? Orang mau periksa gratis kayak di desa-desa lain aja susah. Fasilitas kesehatan yang ada di puskesmas juga kurang. Dokternya cuma beberapa. Bikin yang ngantri jadi panjang banget. Oke. Ntar dicoba perbaiki sama Lurah Dayat. Nah, begitu dong. Lu ngapain diam begitu, Jok? Iya nih Pak, nggak ada yang nambal ban satupun. Nyariin kerjaan lain sana. Lu biar ada pemasukan. Daripada jaga sambal ban begini, nggak jelas duitnya. Masalahnya nggak ada yang buka lowongan pekerjaan, Bapak Banjir. Ngomong-ngomong, Bapak keren banget pakai baju kayak begini. Auranya aur-auran banget. Ya iya, Jok. Covid beginian mah nggak kalah keren daripada Covid culture. Berhubung udah pada kumpul semua, ya udah, sampein laporannya masing-masing. Lu dulu, Bleh. Tadi gua udah ngobrol sama beberapa warga. Kalau masih banyak warga yang belum tahu terkait informasi di desa ini, menurut gua sih kita perlu bikin stasiun TV khusus biar gampang buat ngasih tahu ke warga kalau ada info-info ya. Estimasinya sih paling sekitar 100 juta ke atas. Kalau gua kan ditugasin survei buat bansos, ternyata masih banyak banget warga desa yang ekonominya lemah ya. Saran gua sih, mending kita jatahin aja 1 orang 5 juta per bulan. Buset, duit dari mana bang kalau begitu? Ya pakai dana desa lah. Kalau gua dapat laporan dari warga, buat ningkatin layanan kesehatan lagi ya. Adain periksa gratis, sama dokter di puskesmas juga ditambah, biar nggak antri kelamaan. Kalau gua dapat laporan warga tentang hama sama jalanan yang rusak ya, kira-kira ya butuh 50 jutaan lah buat aspal yang tipis. Waduh. Kalau gua nemuin anak muda yang susah nyari kerja karena nggak ada lowongan pekerjaan ya, makanya kudu dibantu. Kalau saran gua sih mendingan kita bikin gedung pencakar langit biar bisa buka kerja 19 juta lowongan pekerjaan. Butuh duitnya nggak banyak sih, paling 5M doang. 5M nggak banyak apanya. Ya udah deh, makasih laporannya. Gua pikirin dulu. Mbak, saya udah dengar laporan dari staf desa yang tadi terjun ke masyarakat. Ternyata banyak banget anggaran yang harus dikeluarin buat menuhin kemauan warga. Berapa banyak, Pak, kira-kira? Minimal sih 10M. Kira-kira dana desa ada nggak ya, Mbak? Segitu. Hah? Dana desa? Segitu? Ya jelas nggak ada lah, Pak. Adanya berapa emang? Nggak ada sama sekali, Pak. Selama ini pemerintah desa gagal memanfaatkan dana desa dengan baik. Makanya jadi begini. Waduh, lah terus pakai dana apa dong? Saya juga nggak tahu. Aduh, gimana caranya ya gua dapetin uang sebanyak itu? Mau ngutang, tapi ngutang kemana segitu banyak? Gua punya ide. Ada perlu apa kamu kesini? Ini Mbah, saya butuh bantuan buat menggandakan uang ini jadi 100 kali lipat. Buat apa kamu melakukan ini semua? Ini semua buat kebaikan warga, Mbah. Tolong bantu saya. Beri aku tumbal 1 kepala orang. Waduh, kok pakai tumbal segala, Mbah? Ya udah, kalau nggak mau, terserah kamu. Iya deh, Mbah. Saya cari orangnya dulu kalau gitu. Ayo Jo, ikut saya. Kita jalan-jalan. Widih, tiba-tiba banget. Gara-gara udah diangkat jadi lurah lagi ya? Iya, ayo udah ikut saya. Oke, siap.
Tadi katanya ngajak jalan-jalan. Lah, kok malah kesini sih? Emangnya kita mau ngapain? Astagfirullah, gua mikir apa sih? Emangnya mikir apa ya? Gak apa-apa. Ya udah, ayo kita jalan-jalan. Syukurlah kalau dia juga sadar. Saya juga udah males ngurusin hal-hal begituan lagi. Makasih banyak ya Pak Dayat. Iya, sama-sama Jo. Ya udah, saya pulang dulu ya semua. Iya Pak, hati-hati. Dari mana lu Jo? Kok bawa makanan banyak banget begitu? Habis diajak jalan-jalan, Bud. Lah, dalam rangka apaan? Tahu tuh si Dayat tiba-tiba datang ke pos ronda, terus ngajakin gua jalan-jalan. Ya udah sini, gua bagi jajannya. Aduh, gimana ya caranya? Biar dapat duit segitu banyak, gua juga nggak tega kalau sampai harus nembalin orang. Makin pusing aja kepala gua. Apa ya? Gua punya ide, biar mikirnya lancar. Katanya adil tapi pilih-pilih orangnya. Senyum manis di depan kamera, di belakang beda Aja Mbak yang nyanyi, saya dengerin aja. Janji-janji indah di Kelakuan lu pas jadi lurah ya, wah bener lu. Lah, lu sendiri ngapain di sini? Kalau gua mah udah biasa. Lagian gua pan cuman staf desa. Kalau lu pan lurah, masa jadi lurah begitu lu? Parah ya, lu ya, parah jadi lurah. Mending gua aja yang jadi lurah ya. Gimana Mbak? Menurut kamu kepengurusan desa sebelumnya? Saya bingung banget ngurusin masalah ini. Lah, Bapak ngapain nanya ke saya? Kan Bapak dulu juga pernah ngurus. Saya pusing Mbak, nggak kayak dulu lagi. Sekarang udah banyak banget masalahnya. Ini pasti gara-gara dobleh nih. Rekrut orang buat jadi staf desa, nggak ada yang bener. Jadinya saya makin pusing. Aduh. Kepala Desa Cerita Warga dikabarkan memecat semua staf desa secara tiba-tiba. Usut punya usut, staf desa yang baru direkrutnya itu melakukan kesalahan yang fatal pasca bertugas dan tidak dapat ditoleransi lagi. Rame bener nih berita tentang Cerita Warga. Biasanya juga adem ayem, kenapa sekarang jadi heboh?